Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Ahmad Priarjanto dalam video belajar akuntansi pemerintahan seri akuntansi aset tetap bagian keempat, yaitu penyusutan. Di bagian ketiga kita sudah belajar mengenai perolehan, pengakuan dan pengukuran, maka di bagian keempat ini kita akan belajar mengenai penyusutan aset tetap di pemerintahan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah dari periode ke periode nilainya semakin menurun. Nah, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan penurunan nilai itu adalah penyusutan. Nah, sebetulnya seperti apa sih pengertian penyusutan secara teoritis? Nah, secara teoritis penyusutan itu didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, maka semua aset tetap yang ada di pemerintahan itu disusutkan. Sedangkan cara menyusutkannya nanti harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik dari aset tetap tersebut. Nah, kemudian apa sih prasyarat penyusutan yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi aset yang kapasitasnya menurun. Yang kedua adalah nilai yang dapat disusutkan harus bisa dihitung. Yang ketiga, kita bisa mengestimasi masa manfaat dan kapasitas aset tetap yang akan kita susutkan. Kemudian bagaimana cara penyusutannya? Nah, untuk menghitung penyusutan di pemerintahan ada 3 metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan, yaitu yang pertama adalah metode garis lurus. Yang kedua adalah metode saldo menurun berganda, dan yang ketiga adalah metode unit produksi. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Mari kita lihat satu persatu. Nah, yang jelas bahwa di dalam melakukan penyusutan itu nanti, di dalam memilih metode, maka penyusutan itu harus disesuaikan dengan manfaat ekonomi dan kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Oke, kita lihat satu persatu dari penyusutan garis lurus. Nah, di dalam penyusutan garis lurus, maka penyusutan ini dari tahun ke tahun itu besarnya akan sama. Kemudian cara perhitungannya adalah bahwa penyusutan ini nanti dihitung dengan cara membagi harga perolehan dengan estimasi masa manfaat. Kemudian kita bisa membuat rumus untuk mempermudah di dalam perhitungan penyusutan adalah dengan cara seperti ini, yaitu bahwa penyusutan per tahun dihitung dengan cara harga perolehan dibagi dengan estimasi masa manfaat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Misalnya pada tanggal 10 Januari 2020, pemerintah membeli mesin fotokopi seharga 50 juta. Mesin tersebut diestimasi dapat digunakan selama 5 tahun. Maka dengan demikian penyusutan per tahun adalah sebesar 10 juta, yaitu 50 juta dibagi dengan 5 tahun. Oke, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa penyusutan per tahun adalah sebesar 10 juta, yaitu dengan cara membagi 50 juta dengan 5 tahun. Nah, setelah penyusutan ini kita hitung, maka kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini nanti akan dicatat di jurnal finansial. Bagaimana cara mencatatnya? Cara mencatatnya adalah kita akan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan sebesar hasil perhitungan penyusutan tersebut. Nah, dalam hal ini berarti besarnya adalah 10 juta. Oke, kemudian bagaimana cara perhitungan penyusutan apabila kita menggunakan saldo menurun berganda? Nah, penyusutan saldo menurun berganda ini dari tahun ke tahun ini penyusutannya akan semakin kecil. Nah, cara perhitungannya adalah yang pertama kita hitung dulu tarif penyusutannya, yaitu sebesar
2 kali seper masa manfaat. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung penyusutan di tahun berjalan dengan cara mengalihkan tarif tersebut dengan nilai buku awal tahun. Khusus di tahun terakhir, maka penyusutan adalah sebesar nilai buku tahun sebelumnya. Nah, untuk memperjelas ini, mari kita lihat ilustrasinya. Misalnya pada tanggal 10 Januari 20, pemerintah membeli mesin fotokopi dengan harga 50 juta. Mesin tersebut diestimasi dapat digunakan selama 5 tahun. Maka langkah di dalam perhitungan penyusutan yang pertama adalah kita hitung tarifnya, yaitu sebesar 2 kali 1/5 atau 40%. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung penyusutan untuk tahun berjalan, yaitu 40% dikali dengan 50 juta. Itu penyusutan untuk tahun pertama. Kenapa 50 juta? Karena nilai bukunya sama dengan harga perolehannya di tahun pertama. Untuk penyusutan tahun kedua adalah 40% dikali 50 juta dikurangi 20 juta atau dikali 30 juta, yaitu besarnya 12 juta. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, untuk mempermudah, ini saya sajikan tabel. Maka dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa penyusutan untuk tahun ketiga 40% kali 18 juta ketemu 7.200.000 sehingga akumulasi penyusutan menjadi 39.200 dan nilai buku di akhir tahun ketiga adalah 10.800.000 atau ini juga menjadi nilai buku awal tahun keempat. Maka penyusutan di tahun keempat adalah 40% dikali 10.800.000. Nah, khusus untuk tahun kelima, maka penyusutannya adalah sebesar nilai buku tahun keempat. Kenapa? Karena ini adalah tahun terakhir. Nah, kemudian setelah itu kita jurnal juga di jurnal finansial. Cara menjurnalnya adalah sama seperti di garis lurus. Oke, lanjut ke penyusutan dengan metode unit produksi. Nah, kalau penyusutan dengan metode unit produksi, maka penyusutan ini dari tahun ke tahun berfluktuasi, tergantung pada tingkat penggunaan aset tersebut, sehingga bisa naik, bisa turun tergantung dari besar kecilnya penggunaan aset tersebut. Nah, cara perhitungannya adalah yang pertama kita harus estimasikan dulu masa manfaat aset, kemudian yang kedua kita hitung estimasi total unit produksi selama masa manfaat. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah hitung tarif penyusutan per unit produksi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membagi harga perolehan dengan total estimasi unit produksi. Nah, kemudian yang keempat adalah hitung tarif penyusutan untuk tahun berjalan dengan cara tarif dikali unit produksi aktual pada tahun berjalan. Oke, untuk memperjelas saya sajikan contoh di sini. Misalnya pada tanggal 10 Januari 2015 pemerintah membeli mesin fotokopi seharga 50 juta. Mesin tersebut diestimasi dapat digunakan selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun mesin tersebut diproyeksikan dapat memfotokopi sebanyak 1 juta lembar. Kemudian produksi aktual di tahun 2015, 2016, dan tahun 2017 adalah 220.000, 190.000, dan 210.000 lembar. Maka perhitungan penyusutannya bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama adalah tetapkan tarif penyusutan per unit produksi, yaitu sebesar harga perolehannya 50 juta dibagi dengan estimasi total unit produksi 1 juta, sehingga ketemu 50.000 per lembar. Yang kedua, baru kita akan hitung penyusutan untuk tahun 2015, yaitu tarif dikali dengan actual produksi. 220.000 dikali 50, yaitu ketemu 11 juta. Dan untuk tahun 2016, 190 dikali 50 ketemu 9,5 juta, dan di tahun 2017 210.000 lembar dikali 50 juta ketemu 10.500.000 dan seterusnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami cara perhitungan dari ketiga metode penyusutan. Nah, setelah
kita memperoleh hitung-hitungannya, maka berikutnya adalah menjurnal. Jurnalnya maka sama dengan di garis lurus, yaitu jurnal kita akan mencatat hanya di finansial dengan cara mendebet beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Sahabat akuntansi, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya bagian keempat, yaitu terkait dengan penyusutan aset tetap. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyusutan. Nah, jangan lupa lihat video saya di bagian 5, yaitu terkait dengan pelepasan aset tetap. Oke, sampai ketemu di video kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.